Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafkar Aditya Kurniawan Dan saya Davin Saputra Nugraha di podcast Tilu SMA Negeri 3 Karawang. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang tidak biasa ya. Iya. Kang Davin ini bisa dibilang orang dulu mah nomor satu. Sekarang udah diganti posisinya kemarin ya. Udah diganti. Oke, bisa mengenal ini dia Kang Lutfi. Halo. Halo semuanya. Oke. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Udah lulus ya, Kang? Alhamdulillah sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Ya ini makanya kebetulan pakai baju hitam-hitam karena ada filosofinya, ada maksudnya. Hatinya sedang berduka. Karena apa tuh Kang? HP-nya goib. Udah sholat goib belum? Di Istiqlal soalnya nggak ada. Kayaknya mah hilang tuh gara-gara niat ke Istiqlalnya juga nyari takjil. Coba kalau sholat. Iya sih. Tuh kan. Tapi kan kita ngaji dulu itu Oh, tuh, ngaji ngaji dulu, udah sholat, udah ngaji. Cuman emang ya namanya musibah lah. Tapi angger we sampai rumah tetep we masih meratapi kayak ngulang, kayak ngelamun gitu kayak. Kok bisa hilang Bisa gitu ya? hilang ya. Mana data-data di situ juga. Aduh. Untungnya udah beberapa di backup sih. Ya aman ya Kang. Ya aman nggak aman juga sih. Oke, lanjut ya Kang. Nah, di sini teman-teman kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan buat Kang Lutfi yang sudah disiapkan oleh panitia dari jurnalis Semantika. Dan pertanyaannya juga ini pasti yang mencakup tentang dia semua ya, Iya. Kang David. Buset. Nggak Di jauh-jauh sekolah. dari sekolah, Masa-masa lah, di sekolah. masa-masa di sekolah. Kan Mungkin sekarang udah lulus gitu ya. udah Kita lulus. mau nanya Belum gitu. lulus sih, belum lulus. Belum. Cuman OTW. OTW lulus. Oke, Kang David bisa langsung. Kang Lutfi terkenal gitu. Iya. Terkenal gak sih? Coba aja tanya. Siapa sih yang kenal Kang Lutfi? Siapa sih yang nggak kenal? Ketua OSIS SMA Negeri 3 Karawang tahun 2022. 2021 atau 2022? 2021. 2022. Iya. Gimana tuh kesan-kesannya waktu terpilih jadi ketua OSIS? Senang, susah, duka, lara, bahagia, semua tercampur dalam satu kata. Aja. Terus apakah awalnya Akang itu pengen jadi ketua OSIS? Apa tiba-tiba secara kayak, wah tiba-tiba gue jadi ketua OSIS nih? Sebenarnya dasarnya dulu tuh gua tuh kayak ya sempat mikirnya oke, di SMA kan dulu juga di SMP pernah jadi ketua OSIS. Ya kebetulan di SMP lampu jepret atau lampu iman lah. Lampu jepret. Nih lampu jepret. Nah, emang dulu tuh pernah jadi ketua OSIS, cuman mikirnya kayak ya udah di SMA fokus dulu belajar, fokus dulu ini. Cuman ketika ngelihat kayak wah, sepertinya ada yang harus aku rubah nih. Apa tuh? Sepertinya aku harus merubah sesuatu di sini. Akhirnya ya mencoba untuk ngikutin tahapannya sampai akhirnya oke, kita diseleksi dari 6 orang. Lu tuh 6-7-an lah buat teras atas. Kita diseleksi. Seleksinya juga lumayan ketat. Wawancara, terus juga udah kayak gitu. Dilihat juga dari nilai rapot. Nah, barulah ada 3 besar dan dulu tuh saingannya 2 orang, Anggun sama Fadil gitu. Jadi intinya satu, ingin membawa perubahan. Perubahan buat SMA 3 ini. Ya, buat SMA 3 juga. Tapi berubah gak?
Aduh, kayaknya gue nggak boleh macem-macem nih, masalahnya gue juga belum lulus nih. Kalau udah lulus sih, ya boleh sih. Gue nanti kita di luar aja gitu ya, di belakang ini aja ngomongnya, jangan di sini. Takut. Nih ya Kang ya, sebelum seleksi ketua OSIS itu kan pastinya buat nyiapin proker. Nah itu prokernya tuh terinspirasi dari mana? Pak Kang merenung dulu di pinggir. Serius kalau ngomongin merenung, kayaknya gue juga merenung. Tahu nggak merenung gue di mana? Hah? Di WC sini? Gua kalau mandi, Oh, itu gua ngehuleng, ngelamun. Ngapain ya? Gue bikin program kerja apa? Bahkan sampai dulu ada yang lagi butuh banget proker, nelpon gua lagi di kamar mandi, butuh ke gua, nelpon nanyain proker. Tapi emang serius, gua kalau misalnya mikir lama tuh biasanya di kamar mandi, tapi emang nggak boleh sih. tapi dapat. Cuman ya dapet gitu dari situ. Mungkin dikeluarkan masuk lagi. Kan keluar di bawah masuk di atas, atasnya sini. Set masuk. Jadi kan kepikiran. Itu berisi berapa jam itu di WC? Minimal tuh sejam. Minimal. Karena kita emang merenung di situ satu. Terus juga inspirasi utama sebenarnya dari SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Iya. Karena dari desain, terus juga dari apapun yang di media sosial OSIS dulu, zaman gua tuh itu selalu patokannya atau role modelnya itu dari SMA 3 Bandung. Gua, Jaki, bahkan para editor yang lainnya, teman-teman di angkatan gua itu selalu gue bilang sok cari referensinya dari SMA 3 Bandung atau dari SMA di Jakarta atau Bekasi gitu. Dari prokernya itu terjalan semua apa tidak? Jujur aja. Satu sih yang nggak kejalanin. Apa tuh? Nggak kejalanin di angkatan gua, tapi ibaratnya masih dalam bimbingan gua. Itu satu kemarin Milad SMA 3. Itu bukan lagi angkatan gua kan? Iya. Udah angkatannya Raffi yang sekarang. Iya, Raffi yang sekarang. Tapi masih dalam bimbingan gua. Nah, itu yang enggak kejalanin satu. Tapi kalau podcast ini itu sudah terjalankan. Walaupun kalau teman-teman tahu itu perjuangannya berat sekali. Bahkan sampai kita nutup-nutupin ini buat upload di Spotify, tapi suaranya tidak jernih. Suaranya ada yang lewat kayak lagi podcast di tengah-tengah jalan. Ada yang nyapu, ada yang mau lewat gitu kayak iya apa sih. Cuman ya dulu tuh namanya bukan podcast tilu. Dulu tuh di angkatan gue tuh namanya bukan podcast tilu, tapi PBT. apa tuh Kang? Podcast Bardak Tilu. Oh, podcast. Oh iya. Iya, Yang itu di tuh. Ini ya, Spotify. Iya, kalau denger suaranya kayak lagi Itu tuh siapa aja sih Kang kalau boleh tahu yang di podcast itu yang pertama banget? Pertama tuh kalau dari angkatan gue sendiri itu ada gua, Hilal, Jaki, Najwa ICT, sama Fitri ICT. Tuh sama yang ininya pasti ada Cika juga sih, Cika RFG. Nah itu tuh kita tuh cari cara gimana caranya bisa rekam, kita minjem device orang, kita minjem ini orang, karena ya memanfaatkan barang yang ada, tapi podcast harus terjalankan gitu.
Nih, tadi kan ada beberapa pertanyaan, terus ini juga pas udah di ujung juga kita menanyakan tentang podcast. Yang bisa dibilang dari awal Kang Lutfi yang ini ya, yang mengajukan ke sekolah dan sampai bisa dibilang ini setengah ya podcast ini apa udah gede? Setengahnya, masih setengahnya. Masih akan di-upgrade lagi buat angkatan-angkatan ke depan. Entah mungkin bukan kita lagi ya, mungkin kita udah ganti, hostnya juga udah ganti. Pasti Ini bakal di-upgrade kan. Nggak pakai banner terus Wow. itu dikat. Tapi bener loh, tapi bener nih pakai banner. Ya minimal ininya keramiknya tempel tembok. iya tembok. Ya begitulah. Nah, satu kata Kang buat podcast yang sekarang. Satu kata. Satu kata. Bentar. Apa ya? Mau di cancel dulu. Kayaknya 2 deh. Apa? Boleh 2? 2 boleh panitia? Dua Boleh 2 ya. Perbaiki dan lanjutkan. Perbaiki dan lanjutkan. 3 itu berarti. Perbaiki 3. dan lanjutkan. Oh ya 3. 3 itu. 3. Pokoknya perbaiki, lanjutkan. Ya, perbaiki, lanjutkan. Iya, sampai seterusnya ya. Iya. Sampai Ada gak sih Kang keseharian Kang Lutfi yang berubah semenjak terpilih menjadi ketua OSIS? Berubah 1. Apa tuh? Tidur gue ngaco. Tidur ngaco. Iya serius. Soalnya nggak aturan kenapa gitu ya? Tidur ngaco. Tapi bagusnya sih adalah gue bisa tiap hari bisa produktif. Iya, produktif. Gila, produktif banget gue. Sampai tiap hari aja gak bisa tuh kayak megang laptop, gak bisa pegang HP. Kalau sekarang emang pegang laptop karena HP-nya nggak ada. Udah, ayo lanjut. jadi WA-nya di laptop. Udah kayak anak kuliahan. Astagfirullah ya Allah. Padahal masih nunggu lulus. Ada gak sih yang diingat ketika menjabat ketua OSIS? Peristiwa gitu. Peristiwa ya. Peristiwa yang gue ingat ketika menjabat ketua OSIS 1 pas ikut FOJB. Kenapa tuh Kang? Karena di situ gue ngerasa, diri gue tuh kayak kurang banget gitu. Kaget Kayak kurang gitu ya banget, melihat kayak- yang lain. Iya ngelihat kayak, ternyata aku tidak sebagus itu. Aku masih banyak kurangnya. Kayak pas ngelihat banyak kan ke Jawa Barat gitu ya. Iya. Nah, Jawa Barat tuh kayak ya udah ngelihat orang-orang dengan tipikal karakter macam-macam Karakter yang beda-beda gitu ya. macam-macam, bahkan sampai gue kayak ternyata selama ini aku masih kurang. Makanya dari situlah gue merasa kayak yaudah berarti gue harus banyak lagi belajar nih. Perbaiki diri gitu. Ya itu sebenarnya bagusnya ini buat semua yang nonton nih. Buat semua yang nonton, pesen gue 1, jangan pernah lu merasa puas dengan diri lu sendiri. Kenapa? Jangan pernah lu puas sama hasil lu sendiri. Apa gimana? Jangan pernah lu puas sama diri lu sendiri. Oke, jangan pernah puas sama diri lu sendiri. Ingat tuh teman-teman dari kata-kata dari Kang Lutfi. Tuh, serius. Soalnya kenapa? Soalnya kalau lu udah bertemu dengan orang yang lingkupnya lebih banyak lagi nih, lu bakal ngerasa kayak, ih gue nggak ada apa-apanya. Gue kayak, oh ternyata gitu, kayak langsung menciut yang tadinya. Lu duduk tuh ya tadi nih, duduknya begini nih. Gak jadi Lu kalau ketemu banyak orang kayak, Tapi kalau misalnya intinya satu sih, lu tetap confident. Tapi tetap jangan lupa buat always setiap hari improve diri lu sendiri. Kita masih bertanya pas masa-masa jabatan jadi ketua OSIS. Jadinya tuh Akang tuh sering gak sih kayak dijauhin gitu? Iya, kayak misalnya Dijauhin. punya temen nih, awal sebelum Akang jadi OSIS punya temen banyak nih. Terus
pas udah jadi kepilih nih ya, kan mungkin Akang sibuk ya, mungkin sibuk sama sekolah, sama kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terus teman-teman tuh pada ngejauh. Dulu gue sempat merasa kayak kok dia ngejauh sih, tapi jawabannya akhirnya gue nemuin. Apa tuh tuh? jawabannya? People come and go. Artinya? Orang datang dan pergi. Jadi artinya gue garis bawain adalah teman itu bukan dari kuantitasnya, bukan dari banyaknya, tapi teman itu dari kualitasnya. Karena yang gue rasa nih ya, memang ada yang tiba-tiba ketika gue masih menjabat yang tadinya tidak kenal langsung mendekat, itu ada. Terus juga pas gue udah gak ngejabat juga ada yang tiba-tiba menjauh. Bahkan ada pas gue ngejabat teman-teman SMP gue, bahkan teman-teman gue dulu nongkrong itu kayak oke, jangan deh, gak usah ngundang Lutfi, gak usah ngajak Lutfi karena dia sibuk. Dia ini Pasti sih itu. oh ya, aku emang sibuk, berarti kamu pengacara, pengangguran, banyak acara. Begitu kan konsepnya. Yang gue kan kayak tiap hari aja di sekolah aja gue mau tidur aja susah gitu kalau lagi kalau masih zaman yang gue tau OSIS tuh tidur aja nyempet-nyempetin gitu. Karena ya walaupun di sekolah kan memang tidak boleh ya, adik-adik tolong, ini adik-adik tolong nanti di garis bawahin, kita di sekolah tidak boleh tidur. Apalagi yang cewek. Iya, tidak boleh tidur. Apalagi tidurnya di belakang gitu. Enggak, ini mah di pinggir teh tuh yang kan biasanya ada lorongnya kalau ke kelas tuh. Kalau tahu ya, kelas gua tuh ya Apa? kayaknya kalau lagi kosong, Iya. jam kos tuh kayak lagi ini, kayak lagi pengungsian, tau gak sih? Lu tau gak sih pengungsian? Numpuk. Kayak mayat lagi pada kedampar tuh. Tuh semua tuh, ada yang tidurnya. Nah, ada yang itu yang biasanya. ada yang tidurnya. ada yang tidurnya nemplok tembok gitu. Kayak meluk tembok tapi bukan tembok. Terus juga ada yang tidurnya tuh tengkurap, ada juga yang tidurnya kayak dia kalau dibangun itu kayak dia tidur lagi. Terus juga ada yang ngelindur, ada tuh yang ngelindur tuh. Ini tolong Hafiz, tolong kamu dengarkan ini Hafiz. Dia pernah lagi tidur ya. Dia pernah lagi tidur. Dia tiba-tiba bangun kayak, tangan gua gak bisa banget, tangan gua gak bisa gerak, tangan gak bisa gerak, gini tangan. Terus kita tekan lagi ya, lagi pada ngobrol ya gitu. Dia tuh tidur. Dia bangun kayak gitu kayak, Lu kenapa? Ini tangan gua gak bisa gerak, Lu tau gak sih kalau tidur kan suka ada yang tidurnya tangannya keselipat gini ya. Ada yang tiba-tiba pas bangun, lu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kayak bangun tuh tangan lu kayak gak hidup tuh, kayak gitu. Kesemutannya gitu. Kayak zombie. Tapi di kelas aku ada nggak sih yang bawa kasur gitu kan, bawa bantal lah, bawa karpet. Kayaknya kabur ke Sita itu Mas. Soalnya gini, di jalan sini CCTV-nya nyala semua boy. Tapi ada loh Kang yang bawa kasur. Oh iya. Kan pernah Bang Dadang bawa kasur merah. Oh iya. Iya. itu kasur lantai atau apa? Itu kasur lantai. Kasur lantai. Iya, kasur lantai. Kayaknya kayak kasur Palembang gitu. Iya, pas kita awal masuk kelas 11 tuh, Bang Dadang kan muter tuh. Sama dulu mah ada satpam namanya Kang Marwan ya. Iya itu. Bawa Doanya Jaki. bestie. Bawa kasur merah. Bawa kasur merah kan kelas saya. Itu posisi kelas saya juga bawa bantal kan, ditarik. Bandel ditarik juga. Iya. Lagian tolong ya adik-adik. Memang tidur itu tidak boleh atau tidur juga bagus. Tapi tolong jangan sampai niat begitu dong. Lu kayak bener tuh ya, berarti bener ya. Bener ya, ada yang ngomong tuh guru tuh. Jadikan rumah itu sebagai sekolah itu sebagai rumah kedua kalian. Ambigu ya. Bawa kasur. Ambigu, makanya jangan salah. Berarti nggak salah juga Iya, sih nggak anak. salah Berarti juga, iya. anak juga kan, anak murid itu kayak
dia kan tafsirnya beda-beda Iya, ya. bener. Ada Biar yang nyaman juga mungkin di sekolah. iya, cuman jangan juga sampai bawa kasur dong. Kasihan mama lo di rumah. Coba mungkin yang kelas yang kemarin merasa bawa kasur, boleh komen di bawah ya. Nanti komen cara-caranya kalian bawa kasur itu gimana gitu. Ditenteng bawa mobil atau di mobilnya dimasukin atau naik di helikopter gitu apa bawa drone. Kali di rumah tuh kurang tidur, dia bawa kasur gitu. Antara kurang tidur atau emang gak niat sekolah sih. itu Yang penting duit aman. mirip-mirip lah, berarti. penting duit Yang aman. penting duit aman. Biasa gitu anak sekolah. Oke nih Kang, kita masuk ke dukanya jadi ketos itu apa sih? Dukanya Kan tadi kan nggak enaknya tuh dijauhin gitu. Sekarang dukanya apa dijauhin juga? kalau dijauhin sih gue nggak duka banget sih ya. Dimarahin guru. Oh, Jaki. Halo Jaki. Tapi itu terus sering terjadi kan? Dimarahin guru. Bukan lu doang. Bukan lu doang. Bukan lu dong. Bukan Semua lu doang. pasti merasakan yang Bukan dimarahin lu guru. doang, bukan lu doang. Out. Pip. Tolong ya. Pip. Masalahnya kita belum lulus. Kalau udah lulus gua ngomongin juga nggak masalah. Lamaan. Kelamaan. Kelamaan. Ya dukanya satu sih. Banyak sih sebenarnya dukanya. Gua dari mulai nih kalau dari pelajaran gue banyak ketinggalan gitu juga, tapi alhamdulillahnya gue masih bisa ngejar gitu untuk pelajaran, karena ya alhamdulillah sih gue juga nggak bisa dibilang pintar juga enggak, bodoh juga enggak gitu di kelas, karena ya Standar. yang penting gue bisa, nggak terlalu kayak kan ada tuh yang kayak oh dia ambis sekali gitu, kayak wah dia ambis. Tapi kan rata-rata OSIS dibilang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu aja belakang kita kayak gimana. Kayaknya Cuy. kalau di angkatan gue enggak deh. Soalnya kenapa? Angkatan gue kayak yaudah sih bodo amat gitu. Yang penting kita bisa. Yang penting ini. Soalnya kenapa? Karena gue selalu nanamin harus balance antara dua-duanya. Balance antara lu nilai sama juga lu organisasi, itu harus balance. Nggak bisa kita ngorbanin salah satu nggak bisa. Ngorbanin salah dua atau dua-duanya kita korbanin, udahlah dua-duanya nggak usah. Lu mau hidup apa? Iya. Gitu. Jadi pengalaman juga kan. Ya itu satu pelajaran ketinggalan. Dua, gua kadang suka nggak ikut keluarga gua pergi. Serius. Gue banyak, ya bukan gue sih, temen-temen gue juga banyak sih yang udah mengorbankan dirinya buat nggak ikut keluarganya, nggak ini itu. Ngorbanin waktu gitu. Iya, ngorbanin waktu. Pokoknya pengorbanan kita sudah sedikit lengkap gitu ya, karena pengorbanan waktu, uang juga. Ya, pokoknya aku sudah merasakan, dan kita juga teman-teman sudah merasakan pengorbanan yang lumayan banyak ya adik-adik. Kalian harus tanamkan itu di diri kalian. Kalau yang buat teman-teman semua yang mau masuk OSIS atau juga organisasi Lainnya, ekskul lainnya. satu, bisa mengorbankan diri kalian. Dua, korbanin diri kalian. Tiga, korbanin diri kalian. Udah itu aja jawabannya. Tuh, terus juga kalau masalah yang lain dukanya, gua pernah tuh merasakan kayak di fase mumet, bener-bener mumet. Kenapa? Karena ya beban agak sedikit berat ya Bun ya. Ya adik-adik,
tolong adik-adik ini yang mau jadi ketos, tolong dipertimbangkan lagi karena kalau kamu Dipikir tidak 2 kuat, kali. kalau kamu tidak kuat, biar aku saja. Asik, kayak Dilan ya. Itu jadi. Kalau Kang Lutfi lagi mungkin nggak lulus di sini, weh. Wih, serius Pak Gigi ngomong Pak Gigi ngomong gua. Gimana? Udah lu mah ini aja, apa ngabdi aja sini ngabdi biar ngurusin podcast. Kalau sebulan digaji 10 juta mah mau. Oh iya, Deddy Ya. Kobuzer lu bilang. Nggak apa-apa sih ya Jik ya kalau kayak gitu ya Jik ya. Jaki juga rela, Unsi kagak diambil. Demi itu 10 juta per bulan mah hayu. Udah ada kejelasan. Gua juga di IPB belum tentu, udah kan nanti gua lulus dari IPB, gua dapat 10 juta per bulan, yang mending gua ya udah pasti aja gitu ya. Iya benar. Udah gitu ah. Gitu jadi ya udah mending gua ambil kalau 10 juta per bulan mah. Bisa kali dipertimbangin. Jurnalis. Cuak. Nanti tiba-tiba di sini ada sponsor nih. Asik. Iya, pasti nanti ada yang datang kayak kemarin lah mungkin yang milad-milad tuh. Boleh. Asalkan jangan rokok aja ya. Ya, Nggak jangan. boleh adik-adik. Kita boleh. anak SMA jauh dari rokok, anak sekolah boleh. jauh dari rokok. Tapi tolong ya nanti ini di-cut aja ya. Jangan dulu gue belum lulus. Jangan. Nggak serius. Pokoknya adik-adik jangan pernah merokok. Kalau kamu sayang pada badanmu, tolong usahain jangan ngerokok. Iya. Karena alihinlah ke agamamu. Alihinlah ke agamamu karena kenapa kayak Skip cut. offset. Dolar kuning. Kartu merah itu mah bukan kuning lagi, kartu merah. Pip 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 pip. Ya intinya teman adik-adik semuanya, buat teman-teman semuanya, bukan adik-adik juga sih teman-teman gua tuh nggak suka nih ya. Gua tuh salah satu kalau misalnya di OSIS atau cara gua mimpin, Iya. gua nggak pernah ngomong kayak kalau rapat juga saya, Anda, Aku dan kamu. dan kalian semuanya. Gua bukan Soekarno. Iya. Nggak nyindir sih. Nggak nyindir sih. Bukan nyindir, cuman ya emang gue tuh nggak suka kalau misalkan ketika gue mimpin, ketika gue lagi ini gue ngomong kayak saya, Anda, kalian, Aku kamu. para bangsa dan negara. Mereka. Ya, gue jadi takutnya jadi Soekarno gitu ya. Karena Pak Soekarno kan nggak kayak gue gitu ya. Gitu jadi ya gue lebih ke kayak udah deh gitu, seadanya kamu aja gitu. Intinya itu sih dukanya. Tadi kan duka ya. Iya. Dukanya adalah lu bakal ngerasain apa yang lu nggak rasain jadi manusia biasa. Jadi manusia yang cuman sekolah belajar, nggak ada challenge-nya gitu. Tapi lu ada tantangan baru ya. Iya, tapi emang challenge-nya itu bisa jadi duka lu gitu. Jadi cerita juga buat nanti keturunan kita. Betul sekali, betul. Ya. Lanjut. Kalau waktu bisa diulang dari segala plus dan minusnya, Akang tuh mau kembali lagi gak buat ngejabat jadi ketua OSIS? Gue tahu jawabannya. Aduh. Gua juga diangkat dan sebenarnya mah tidak ya, tapi ya karena sudah kebijakan. Mau nggak mau aku juga harus. Jadi jawabannya satu. No. Oh. Kenapa, Kang? Karena Allah memberikan kamu kebebasan dan kebahagiaan, kamu malah milih jadi ketua OSIS. Nih buat kalian juga nih ya, jangan kalian pikir kalau ketua OSIS itu enak. Jangan dipikir kalau kayak deket sama guru. Sebenarnya susah ya, Kang.
Ya bisa famous dibilang mah deket gitu mah ya. deket. Deket Deket, sama guru enak. terus jadi Tapi famous. iya, tapi sebenarnya itu tekanan ya buat Iya. buat para ketua OSIS itu tekanan. Tapi mereka pintar untuk menutupinya. Itu salutnya ketua OSIS tuh. Karena kalau jadi ketua OSIS itu kita bisa punya dua muka. Apa itu maksudnya? Bukan kita bermuka dua sih, Iya, tapi lebih ke kayak Punya dua gitu. punya dua kepribadian ya bisa dibilang ya. Ada kepribadian ketika Memposisikan mungkin ya Kang. ya itulah bahasa kerennya adaptif lah. Oh. Itu. Gitu baru dak. Oke, nih pertanyaan dari saya Kang. Kan selama Akang menjabat itu kan pasti banyak event-event di tiap bulannya pasti ada ya. Nah, event-event apa yang bikin Akang nggak bisa dilupakan dan pengen ngulang lagi? Milad. Milad SMA 3. Karena Iya. apa tuh Karena yang kurang? apa tuh? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang apa seru gitu? Karena menurut gua masih ada yang kurang. Apa tuh Kang? Satu, kita belum ngundang orang luar sejauh barat. Karena emang awalnya tuh gue pengen milad tuh ngundang sejauh barat. Minimal Purwasuka, Purwakarta, Karawang, Subang. Asik kan lu ngeliatin orang Purwakarta, orang Subang. Datang ke SMA Emang 3. emang gak gila SMA 3 kalau Iya, SMA 3 kalau ngundang Purwasuka. Pencapaian, boy. Boleh buat para OSIS nanti dipikirkan lagi. Tolong kepada para OSIS jangan di sekolah saja, tapi tolong banget ini mah tolong. Soalnya kenapa? Serius gua ngomong serius nih. Iya. Kalau misalkan lu berani teman-teman OSIS bisa berani ngundang orang luar Purwasuka. Minimal Purwasuka deh. Cabang dinas wilayah 4. Ngundang itu minimal itu. Nanti enak si Rapi tuh. Mereka minta foto. Oh, cuaks. Au. OPMJ apa? FOJ ya? SOFJB ya? FOJB. FOJB. Banyak banget itu. Mau foto bareng dong gitu ya. Iya, banyak banget Kang sumpah. Ya intinya gitu kalau misalnya lu mau challenge lebih gede. Terus juga kenapa enak nanti ke si Rapi. Lu juga kalau misalnya punya kenang-kenangan gitu. Oh, angkatannya si ini udah berani ngundang segini. Tapi emang berat banget sih. Gitu berat. Biar aku saja. Jangan kamu. Aku. Walaupun aku nggak jadi juga nggak apa-apa. Gak apa-apa yang berat si Rapi ini. Kamu. Halo Rapi. Kamu. Tolong Rapi didengar anak buahnya Rapi. Gua mah sibuk jaga gerbang udah. Gue peralatan Rapka ambilin. Rapka siapin. Kejauh gue. Kan ada konsekuensi ketua OSIS begitu. Oh iya. Kita tuh sebenarnya enak kelihatan kalau lagi ada acara-acara kayak gitu duduk. Tapi otak kita di mana-mana. Iya benar, kepikiran juga ya. Gitu. Lanjut. Nah, tips and tricks untuk konsisten mempertahankan nilai dan membagi waktu antara organisasi dan akademik. Tips and triknya step 1. Lu kenali dulu diri lu gimana. Know yourself. Karena gue pernah ikut seminar atau ikut kelas Ikigai webinar itu ngajarin gimana lu bisa kenal dengan diri lu sendiri. Dalam artian gini, lu bisa udah tahu gitu diri lu tuh potensinya di mana, lu tuh kayak gini. Intinya ketika gue tanya nih, kalau misalnya gue tanya ke lu ya, siapa diri lu? Nah, rata-rata kita nggak bisa jawab. Soalnya juga kita nggak tahu diri kita sendiri. Gak bisa ngedeskripsi. Nggak bisa Kalau kalau lu tadi siapa diri lu? Kalau gue tanya ke lu siapa? Pasti dia langsung. Kalau yang belum kenal dengan dirinya langsung siapa ya? Iya. Ngulang. Ngelamun dia langsung ngelamun. Karena sebenarnya dia punya jawabannya di otak. Tapi karena belum kenal dengan dirinya sendiri, dia nggak bisa gitu ngejelasin ke orang kalau dirinya itu siapa. Tapi rata-rata gitu Kang. Makanya adik-adik jangan main ML terus.
Cari adik-adik, didik kamu sendiri. Adik. Jangan main game terus adik-adik, karena dunia game tidak seindah dunia kenyataan. Au. Gitu. Tuh step 1, step 2. Kalau lu udah kenal dengan diri lu sendiri, lu improve diri lu. Jadikan kekurangan itu bisa jadi kelebihan lu, dan kelebihan lu jadikan lu harus pertahanin kelebihan lu untuk bisa eksis dengan kelebihan lu. Step 3, step yang paling terakhir. Ketika lu udah improve, jangan cepat puas. Terus merasa kurang. Tapi dalam artian merasa kurang, stay on the track. Lu nggak usah keluar jalur gitu. Gak usah keluar jalur kayak, ya maksudnya keluar jalur itu kayak lu terlalu mendengarkan apa yang orang bicara, sampai akhirnya lu yaudah nanti dulu kita pindah dulu jalan. Jangan karena kita nggak bisa nutup mulut orang, kita cuma punya dua tangan. Tugas kita cuma bisa menutup 2 telinga kita dengan 2 tangan kita. Asik. Catat itu bisa jadi status. Catat itu bisa jadi status adik-adik semuanya. JJ. Oke. Itu 3 stepnya yang harus teman-teman atau adik-adik juga bisa tanemin, bisa pelajarin gitu. Dari gua. Oke, lanjut Kang Davin. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Harapan untuk OSIS Mantika. Dan harapan untuk SMA 3 ke depannya. Kalau buat OSIS secara khususnya, 1, bisa eksis, pertahankan eksistensinya. Terus juga jangan cap anak Badung sebagai anak yang bodoh. Betul sekali Kang. Jangan cap anak Badung sebagai anak yang gak bisa apa-apa. Betul sekali. Lanjut Kang. Kenapa? Karena anak-anak Badung tidak sebodoh yang kalian bayangkan. Benar sekali Kang. Serius. Benar. Saya sudah merasakan itu Kang. Serius, gua ngomong nggak bohongan nih. Nih teman-teman ya, buat bapak, ibu, guru dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada atau kami, angkatan kami itu sangat badung-badung. Mengapa? Karena kami juga sebenarnya mah pengen taat aturan. Cuman masalah aja gitu. Salah terus juga nggak bisa ngontrol diri. Cuman kami yakin kami punya masa depan. Jadi lu semua nih ya, lu teman-teman semuanya jangan pernah ada yang ngejudge atau ngecap anak-anak Badung yang punya masa depan, nggak punya kelebihan. Mereka punya kelebihannya di masing-masing bro. Gitu. Itu 2 pesan terakhir, pesan buat SMA 3. Apa Kang SMA 3 nih biar denger langsung kepala sekolah. Gua kayaknya kalau ngomong Langsung ini pasti lo langsung kepala sekolah. Pesannya 1, kami punya kemampuan dan ahlinya di bidang masing-masing. Jadi tolong jangan samakan kami dengan anak-anak yang lain, karena kami juga manusia dilahirkan berbeda-beda, tidak sama satu sama yang lain. Bahkan yang kembar identik pun pasti punya kelebihannya di bidangnya masing-masing. Intinya tolong jadikan sekolah sebagai sarana ataupun jembatan buat kami bisa menggapai kesuksesan kami di bidangnya masing-masing. Berat banget ya. Berat. Itu tadi berat. Serius berat. Berat banget. Tolong ya Bapak Ibu, tolong didengarkan. Begitu. Mungkin yang ini bisa dipindah ke depan.
Gue percaya kalau di awalnya dia nonton, pasti akhir nggak bakal nonton. Padahal yang paling penting itu di akhir biasanya ya. Rata-rata kalau di podcast kayak gitu antara di tengah sama di akhir itu pasti bahas-bahas penting dan sangat Berat adik-adik. Oke. Nah, itu dia kisah perjalanan Kang Lutfi semasa-masa di sekolah dan menjabat sebagai ketua OSIS. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Subrek, jangan subscribe biar kita rada beda lah. Subrek. Oke, ulang ya. Sini. Like, comment, And subrek. Oke, subrek di bawah sini ya, jangan lupa. Terus juga kalau bisa launchingnya ya. Soalnya kan Launching. pasti kita podcast bakal Ada notifikasinya gitu ya. Bukan. Bakal Ada updatean baru yang updatean mungkin baru dari yang mungkin anak-anak SMA 3 yang prestasi terus seperti Akang ini. Mungkin nanti alumni kita bawa juga. banyak loh alumni yang di sekarang di bahkan kancah Indonesia atau nasional atau bahkan internasional pun yang bisa ngagumin nama SMA 3. Boleh dicari panitia jurnal. Modelnya ke Perancis. Serius. Itu kalau lu undang ke sini. Undang. Itu booming. Boleh tuh. Ada, serius nggak bohong, ada. Alumni SMA 3 itu. Udah ya, adik-adik. Karena ini sudah makin kesana kemiri gitu ya, kesana kemiri gitu. Sebenarnya kalau misal jujur kan banyak ya yang bakal kita bahas juga, tapi Banyak, karena waktunya juga terbatas. dan kalau misalnya emang sampai 2 jam juga belum tentu ada yang nonton, itu masalahnya. Masalahnya kayak kajian ya. Iya kayak Kajian nanti. ya. Jadi karena nontonnya bosen Kajian. kayak gini. Aduh, tambah lapar puasa gitu kan. Kalau nonton kajian ada pahala ongkoh gitu ya. Kalau ini mah bukan pahala, malah Dosa. ngomongin orang astagfirullah. Al-azim. Oke. Sekali lagi kita mohon maaf sebesar-besarnya saya sebagai host, Rafka, Davin, terus juga sebagai ini juga Kang Lutfi ya. Iya, gue juga minta maaf kalau atas kekurangan tadi ketika ngomong. Tolong ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru kalau ada yang lihat jangan dimasukkan ke hati. Tapi tolong dimasukkan ke pikiran aja. Cuak. Oke, langsung aja kita tutup. Tapi kok Ini sebenarnya udah ditutup, lu malah makin ke sana. Oh, udah. Tinggal wassalamualaikum aja. Wassalamualaikum. Oke, langsung aja ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.